Pemirsa, penceramah Gus Miftah yang juga utusan khusus Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan publik usai ceramahnya viral di media sosial. Gus Miftah bergolok penjual es teh yang membuat warganet geram. Es tehmu jauh kera? Masih? Yo kono didol kok. Inilah potongan viral pernyataan Gus Miftah dalam ceramahnya yang membuat warganet geram. Peristiwa ini terjadi saat Gus Miftah mengisi acara sholawat di Magelang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Gus Yusuf yang ikut berada di lokasi memberikan klarifikasi. Menurutnya Gus Miftah menegur penjual es yang dianggap mengganggu jemaah. Ia menilai pernyataan Gus Miftah hanya guyonan sembari memaklumi gaya komunikasi Gus Miftah yang cenderung ceplas-ceplos. Es tehmu jauh kera? Masih? Yo kono didol kok. Pemirsa, Gus Miftah diduga mencibir penjual es teh saat ceramah. Pernyataan Gus Miftah dinilai hanya guyonan. Sementara itu, pemirsa, usai viral dan dihujat karena dinilai mencibir penjual es teh, Gus Miftah langsung memborong makanan pedagang keliling. Ia juga meminta maaf atas ucapannya yang tidak pantas kepada penjual es teh. Sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, Gus Miftah mengaku sudah mendapat teguran dari Seskap Teddy Indra Wijaya. Menanggapi yang viral hari ini, yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Pemirsa, fakta baru terungkap usai pemeriksaan terhadap remaja yang membunuh ayah dan juga neneknya. Ini polisi tidak menemukan adanya indikasi depresi dan juga terjerat judi online pada pelaku seperti yang diberitakan sebelumnya. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan remaja 14 tahun berinisial MAS terhadap ayah dan neneknya menggegerkan masyarakat. Dari penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan adanya indikasi judi online ataupun depresi di ponsel MAS. Polisi juga mengungkap bahwa pelaku merupakan anak yang sopan dan baik. Bahkan polisi tidak menemukan hal-hal mencurigakan dari ponsel pelaku, seperti dugaan adanya permainan judi online. Hingga saat ini penyidik masih menggali dan mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Ya, kalau di dalam HP-nya tidak ada yang itu, hanya saja ya setelah kita dalami kemudian kita tanyakan, dia memang selalu belajar. Memang setiap orang tua pasti anaknya pintar ya, menginginkan pintar. Nah, setelah kita tanya ya, kita gali ke anak yang berkonflik dengan hukum, ya betul dia memang disuruh belajar, dan itu dianggapnya udah hal biasa karena memang dari kecil ibu dan ayahnya juga memang selalu menuntut dia belajar. Tapi anaknya ini tidak merasa keberatan, Bu? Tidak. Jadi dia kita sudah dalami, kita tanya ya dari kemarin setelah kita dapat juga dia merasa itu hal biasa. Dari keterangan beberapa saksi, pelaku merupakan anak yang pintar. Bahkan pelaku juga tidak merasakan adanya tuntutan belajar dari orang tuanya. MAS mengakui perbuatannya dan menyesali telah membunuh ayah dan neneknya. Ia juga sempat menanyakan kondisi ibunya yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Dari Jakarta, Naura Syafika, Yudi Richard, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya Menteri Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi menemui MAS, pelaku pembunuhan ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Menteri Perlindungan Anak sempat menahan tangis saat diminta menceritakan pertemuannya dengan pelaku. Saya agak berat menyampaikannya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifatul Khoiri Fauzi, mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan Minggu pekan lalu. Kedatangan Menteri PPPA guna memberikan pendampingan psikologis kepada MAS, pelaku pembunuhan ayah dan neneknya dalam proses hukum.
Usai bertemu dengan MAS, Menteri PPPA menjelaskan interaksinya dengan pelaku. Dirinya sempat tidak bisa melanjutkan kata-kata hingga hampir menitikkan air matanya saat mengingat sosok pelaku yang dianggapnya merupakan anak yang baik, namun tidak mengerti apa yang mendasari pelaku melakukan pembunuhan. Kalau saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda ini baik. Sangat baik kalau menurut saya. Cuman kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Kita tunggu saja ya, mudah-mudahan ini sebagai momen untuk introspeksi kita semua. Saya juga jadi belajar, oh ternyata kita punya anak ini juga tidak semudah yang dibayangkan gitu. Jadi keterbukaan, komunikasi gitu. Itu yang menjadi prioritas ya, pengasuhan pola asuh di keluarga. Iya, saya agak berat menyampaikannya. Ya gitu aja, makasih ya. Sementara itu, seorang psikolog keluarga mengatakan terdapat sejumlah faktor mengapa seorang anak bisa tega membunuh orang tuanya. Yang pertama adalah gangguan psikologis, Mas, atau gangguan mental. Jadi harus dilihat, kalau tadi saya mendengar dari iNews bahwa ada bisikan-bisikan yang kita sebut dengan psikosis, Mas, halusinasi dan delusi. Yang kedua ada yang disebut dengan neurosis. Jadi ada kecemasan di sana, ada gangguan kecemasan, anxiety disorder, ada depresi di situ, ada bipolar di sana, atau gabungan daripada keduanya yang disebut dengan gangguan psikopatologis. Lalu yang ketiga yang harus kita tahu, apakah ada kecanduan, adiksi lainnya, misalnya judi online, yang akhirnya membutuhkan uang yang banyak dan tidak dipenuhi. Atau mungkin ada yang disebut dengan gangguan daripada narkoba, nafza, alkohol yang ada di sana. Faktor lainnya menurut psikolog keluarga adalah masalah-masalah yang dialaminya yang tidak mampu diceritakan kepada orang lain, namun tidak bisa diselesaikannya sendiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Rekaman CCTV yang diduga penembakan Gama Rizky Nata, seorang siswa SMK di Semarang yang diduga dilakukan oleh oknum polisi Aibda R, beredar di masyarakat. Ya, dalam video tidak terlihat adanya tawuran antar kelompok remaja seperti yang disampaikan oleh polisi sebelumnya. CCTV yang merekam detik-detik penembakan Gama Rizky Nata, siswa SMK Semarang, Jawa Tengah yang diduga dilakukan Aibda R, anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang, belakangan mengejutkan publik. Dalam rekaman CCTV, pria yang diduga Aibda R melepaskan tembakan langsung ke arah 3 sepeda motor yang melintas di depannya. CCTV ini sekaligus membantah keterangan yang disampaikan polisi bahwa penembakan yang dilakukan Aibda R dipicu akibat tawuran. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Suryo Nugroho menegaskan kasus penembakan oknum polisi kepada pelajar SMK Negeri 4 Semarang masih dalam penanganan Polda Jawa Tengah. Menurutnya penyidikan pun dilakukan secara transparan. Dan dalam jangka waktu dekat ini sudah akan dilakukan sidang etik dengan menjamin, dan kami akan transparan itu berkaitan dengan kasus anggota Polda Jawa Tengah. Komitmen tidak akan menutup-nutup. Sementara status Aibda R saat ini masih sebagai terperiksa, namun sudah ditahan selama 20 hari. Sementara itu, Komisioner Kompolnas mengatakan ada jejak digital ditemukan dalam kasus penembakan oknum polisi ke anggota Paskibraka hingga tewas. Jejak digital diharapkan dapat digunakan untuk membentuk rangkaian peristiwa sehingga keadilan bisa ditegakkan dengan baik. Peristiwanya semakin terang benderang. Peristiwanya bagaimana, siapa saja yang ada di situ terang benderang karena tidak bisa terbantahkan. Apalagi dengan adanya video, kan proyek video ini siapa itu juga dilakukan.
Sebelumnya, korban Gama Rizky Nata yang meninggal dunia sempat mendapat perawatan di RSUP Karyadi, Semarang. Tim DVI Polda Jawa Tengah juga telah membongkar makam Gama untuk mengautopsi jenazahnya pada Jumat pekan lalu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar beserta jajarannya untuk meminta penjelasan kasus oknum polisi tembak siswa SMKN 4 Semarang, Gama Rizky Nata Oktavandi hingga berujung kematian. Dalam menggunakan senjata api. Pemirsa, dalam paparan awal, Kapolrestabes Semarang mengaku siap dievaluasi. Kombes Irwan juga menjelaskan kronologi awal penembakan anggotanya terhadap korban di depan anggota Komisi 3 DPR RI. Dalam pemanggilan tersebut, Kapolrestabes beserta jajarannya menayangkan rekaman CCTV sejak pembubaran tawuran hingga peristiwa penembakan. Sementara itu, pemirsa, Kabid Propam Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Aris Supriyono menjelaskan awal peristiwa penembakan terjadi waktu yang berbeda, bukan saat pembubaran tawuran. Penembakan terjadi setelah pembubaran tawuran saat korban dan teman-temannya melarikan diri. Pelaku pun dikenai sanksi yakni Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api serta pasal 13 ayat 1 DPR RI nomor 1 tahun 2003 dan Perpol 7 tahun 2022 tentang kode etik kepolisian. Penembakan yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi, dan memang anggota ini memang benar-benar pulang dari kantor kemudian bertemu dengan satu kendaraan yang dikejar oleh 3 kendaraan yang diterangkan oleh Bapak Kapolrestabes. Kemudian motif penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang ini mendapati satu kendaraan yang dikejar kemudian memakan jalannya terduga pelanggar, jadi kena pepet dan akhirnya hingga terduga pelanggar menunggu seperti yang dijelaskan Pak Kapolrestabes, menunggu 3 orang ini putar balik kurang lebih seperti itu sehingga terjadilah penembakan. Sementara Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan komitmennya untuk mengawal kasus dugaan penembakan Gama Rizky Nata, seorang siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah yang diduga dilakukan oknum polisi, Aibda R hingga ke persidangan. Ya, Habibur Rahman juga menyebut pelaku harus dihukum setimpal dengan perbuatannya. Nah, itu yang kita perjelas tadi, ya, tindakannya bukan hanya dari segi etik, ya, Propam yang sudah melakukan tindakan pansus, tapi dalam konteks pidana. Pelakunya ini langsung ditangkap, ya, juga sudah ditahan oleh Reskrim Polda Jawa Tengah. Jadi ada double, ya, tindakan yang dilakukan baik dalam konteks etik maupun dalam konteks pidana. Yang ini yang diinginkan oleh keluarga korban, ya, karena siapa yang melakukan dialah yang bertanggung jawab, ya. Si pelaku penembakan ini harus bertanggung jawab, ya, harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum, dan kami, ya, teman-teman Komisi 3 tadi Pak Rudi, ya, kita komit untuk mengawal kasus ini sampai ke persidangan dan pelakunya harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Itu yang tadi merupakan kesimpulan umum rapat barusan. Pemirsa, sebelumnya Aibda R telah ditetapkan sebagai tersangka penembakan siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah. Aibda R juga telah ditahan akibat menembak korban hingga tewas. Aibda R terbukti menembak siswa SMK hingga tewas di Jalan Simongan, Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya, polisi menyebut Aibda R melakukan tindakan berlebih saat terjadi peristiwa tawuran antar gangster di Jalan Simongan, Semarang. Namun fakta baru terungkap saat kejadian tidak ada tawuran dan dari rekaman CCTV terlihat Aibda R sengaja menembak langsung ke arah korban. Aibda R menembakkan senjata api yang menewaskan seorang siswa SMK Negeri Semarang berinisial GR dan melukai 2 lainnya. Korban tewas GR merupakan siswa SMK 4 Semarang, diketahui sebagai seorang yang rajin. Korban merupakan salah satu siswa berprestasi dan anggota Paskibraka.
Akibat perbuatannya, Aibda R ditetapkan sebagai tersangka dan telah dijebloskan ke penjara. Dari hasil pemeriksaan sementara, Aibda R melanggar pasal 338 dan 351 KUHP tentang menghilangkan nyawa orang lain. Sementara terkait pelanggaran kode etik dalam penyalahgunaan senjata api masih dilakukan pemeriksaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, keluarga Gaba Rizky Nata, korban penembakan oknum polisi di Semarang, kecewa anaknya dikatakan sebagai anggota gangster oleh Polrestabes Semarang. Ya, Gama dan temannya menjadi korban penembakan oknum polisi yang teledor menggunakan senjata api karena tidak terima motornya dipepet. Hal tersebut disampaikan oleh Sur Bambang saat menggelar keterangan pers di rumah duka Selasa sore. Lebih lanjut, kakek korban itu mengatakan keluarga menyayangkan penembakan tersebut divonis sebagai akibat tawuran antar gangster. Lewat bukti rekaman video yang didapat keluarga, jelas tergambar Gama ditembak oleh oknum polisi RZ tanpa memegang senjata tajam yang dikatakan akan melawan. Peristiwa penembakannya tetapi dibalik-balik. Itu masalahnya. Kemudian sejak awal dulu dikatakan bahwa ada ancaman terhadap polisinya. Ternyata kita lihat di video tadi tidak ada. Karena korban itu naik motor, ditembak 1, 2 dan seterusnya. Sehingga menurut kami tidak pas kalau dikatakan bahwa itu ada perlawanan terhadap korban. Pihak keluarga juga menyayangkan polisi tidak menjunjung asas praduga tidak bersalah dalam memberikan keterangan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Korban dugaan pelecehan seksual oleh pria disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat diduga bertambah menjadi 13 orang. Menteri Sosial pun berencana menemui korban untuk memastikan kondisinya. Korban dugaan pelecehan seksual oleh IWAS alias Agus Buntung, seorang pria disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dilaporkan bertambah menjadi 13 orang. Hal ini disampaikan oleh Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Nusa Tenggara Barat. KDD NTB juga menyebut kasus dugaan pelecehan seksual oleh tersangka disabilitas sangat bisa terjadi. Meski demikian, KDD NTB tetap memastikan akan melindungi hak-hak penyandang disabilitas tersebut. Memang mampu. Karena undang-undang TPKS sendiri itu juga cukup panjang. Berbeda dengan 285 yang jelas itu menyatakan bahwa itu ada kekerasan dan ancaman kekerasan. Tapi di pasal 6C itu cukup luas, termasuk korban, termasuk pelaku dalam hal ini, meskipun dia disabilitas, dia memiliki kemampuan, memiliki kualifikasi untuk melakukan tindak pidana itu. Pendamping korban juga mengidentifikasi jumlah korban yang sama, yaitu 13 orang. 3 orang korban terakhir telah memberikan keterangan kepada polisi. Ya, jadi per hari ini kami sudah mengidentifikasi sejumlah 13 korban. Tapi memang dari 13 korban ini beberapa memberikan keterangan ke kepolisian. Jadi sebelumnya ada pelapor dengan 2 orang korban yang bersedia menjadi saksi. Tapi per hari ini ada 3 lainnya yang kemudian memberikan keterangan ke kepolisian. Seperti itu. Baik. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pun angkat bicara terkait kasus ini. Ia menyerahkan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada kepolisian dan berencana mengagendakan pertemuan dengan para korban. Oh ya, kita serahkan ke polisi ya. Jadi kita mesti bersabar. Kita juga tidak boleh ambil kesimpulan sendiri-sendiri. Kita ikuti proses hukum. Saya percaya polisi akan bekerja secara profesional. Belum saya cek, tapi kita akan coba. Tetapi sekali lagi supaya tidak ada spekulasi, kita serahkan saja ke proses hukum. Kita percayakan kepada polisi, ya. Nah nanti insya Allah dalam waktu dekat Pak Dirjen dengan Komisi Disabilitas Nasional akan berkunjung sana untuk bertemu dengan korban. KDD NTB menyatakan tentang waktu kejadian dugaan pelecehan seksual dimulai sejak tahun 2022 hingga 2024.
Meski sejauh ini korban diduga berjumlah 13 orang, polisi menetapkan Agus sebagai tersangka atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap salah satu korban, MA, di sebuah homestay di Mataram. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial seorang gadis diruda paksa 8 remaja laki-laki di sebuah hotel di Grobogan, Jawa Tengah. Ya, korban diakini trauma dan malu mengaku ia dicekoki minuman keras dan obat tidur hingga tidak berdaya. Didampingi ibunya, seorang siswi SMK di Grobogan, Jawa Tengah meminta pendampingan hukum ke Lembaga Bantuan Hukum atas pemerkosaan yang dialaminya. Korban yang masih 14 tahun ini mengaku disetubuhi 8 remaja usai diperdaya dibawa ke hotel. Di dalam kamar hotel, korban dipaksa menenggak minuman keras yang diduga dicampur obat tidur. Korban yang tidak berdaya lalu disetubuhi bergiliran oleh pelaku. Korban dan salah satu pelaku diketahui berkenalan di media sosial dan janjian untuk bertemu. Korban kini malu dan trauma lantaran para pelaku merekam dan menyebarkan tindak asusila tersebut ke media sosial. Pada hari ini datang seorang ibu dengan anaknya melaporkan atau mengadukan ke kantor kami LBH Sahabat Hukum Grobogan, di mana diduga anak ini mengalami korban, yaitu korban ruda paksa yang dilakukan sekelompok teman-teman remajanya. Ada berapa terduga? Kurang lebihnya sementara ini ada sekitar 6-8 anak remaja. Polisi belum memberikan keterangan terkait kasus pemerkosaan yang dialami gadis di bawah umur ini. Polisi mengaku masih memeriksa sejumlah saksi. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah resmi menetapkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi di Pemkot Pekanbaru Riau. Ketiga tersangka antara lain PJ Wali Kota Risnandar Mahiwa, Sekda Pekanbaru Indra Pomina Sution, serta pelaksana tugas Kabak Umum STDA Kota Pekanbaru Novin Karpila. Pemirsa, ketiga tersangka tertangkap melalui operasi tangkap tangan KPK di lingkup pemerintahan Kota Pekanbaru Riau. Ketiganya diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi berupa pemotongan anggaran ganti uang di bagian sekretariat daerah Pekanbaru sejak Juli 2024. Dari OTT yang dilakukan dan turut diamankan uang sejumlah 6,8 miliar rupiah. Dari rangkaian tersebut, tim KPK mengamankan total 9 orang, yakni 8 orang di wilayah Pekanbaru dan 1 orang di wilayah Jakarta, serta sejumlah uang dengan total sekitar 6.820 juta rupiah. KPK selanjutnya melakukan serangkaian pemeriksaan dan telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan perkara ini dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan dengan menetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara RM selaku pejabat wali kota Pekanbaru, saudara IPN selaku sekretaris daerah kota Pekanbaru, saudara MK selaku PLT Kabak Umum Setda Kota Pekanbaru. Terima kasih Anda masih di Siro Today, pemirsa. Antrean ratusan truk di Pelabuhan Merak, Banten terjadi usai pihak Pelabuhan ASDP Merak, Banten tidak melayani penyeberangan menuju Bakauheni, Lampung. Ya, hal itu disebabkan cuaca buruk yang terjadi di Selat Sunda, Banten. Dampak cuaca buruk yang terjadi di Pelabuhan Merak, Banten mengakibatkan antrian panjang kendaraan terjadi. Sejak pagi, pihak Pelabuhan ASDP Merak, Banten menutup penyeberangan menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung akibat faktor cuaca buruk. Berdasarkan informasi BMKG, dengan perakiraan cuaca wilayah Banten berpotensi terjadinya hujan sedang disertai angin kencang. Masyarakat dengan kendaraan besar seperti truk yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Merak diimbau agar beristirahat sementara di rest area kilometer 43 atau kilometer 68. Mas mau kemana, Mas? Mau ke Lampung. Oh, ke Lampung. Ya. Mas, ngeliat kondisi ini kenapa belum jalan ini? Ini cuacanya buruk. Oh, cuaca buruk. Untuk sekarang berarti menunggu ya? Iya, lagi menunggu dulu. Nunggu dari himbauan dari petugas atau gimana, Mas? Tadi kata petugas sih karena cuaca buruk, jadi semua kapal di sini nggak ada yang berangkat.
Pihak ASDP belum bisa memberangkatkan kapal yang berakibat menumpuknya penumpang. Saat ini di lintasan Merak Bakauheni terjadi kondisi cuaca ekstrim yang berdampak terhambatnya pelayanan terhadap pengguna jasa dikarenakan proses bongkar muat kapal membutuhkan waktu yang lebih lama. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews mengabarkan. Pemirsa, aksi demo blokade jalan rusak antara Kecamatan Rambi Puji hingga Kasihan, Jember, Jawa Timur berakhir adu mulut antara warga dengan aparat kepolisian. Pasalnya pendemo ini membakar puluhan ban bekas di tengah jalan raya menuntut agar truk besar tidak melintasi jalan tersebut. Untung gitu keluargamu jangan melindas. Keluarga ini Pak melindas. Ya jangan gitu ya rakyat gitu ya Pak. Rakyat gimana ini? Inilah aksi demo yang dilakukan beberapa warga desa Kasihan, Kecamatan Puger, Jember. Dengan memblokade kendaraan besar seperti truk tronton yang melaju dari Kecamatan Rambu Puji hingga Puger, tepatnya di pertigaan Kali Putih. Keberadaan truk besar tersebut menurut warga merusak jalan raya sehingga di kawasan tersebut sering terjadi kecelakaan lalu lintas bahkan hingga menewaskan warga. Geram dengan keberadaan jalan yang rusak, salah satu pendemo kemudian membakar ban bekas di tengah jalan hingga memicu api yang besar. Sementara itu, aksi emak-emak juga melakukan aksi demo di tempat terpisah. Mereka juga meminta agar dam truk tidak melalui jalur tersebut yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Ada perbaikan sama sekali tidak ada. Untuk aparat penegak hukum yang ada di Jember, Pak, kami ketika tidak taat lalu lintas, ya spion kurang, tidak safety ditilang. Tapi kenapa ketika ada dump truk, ya dump truk atau trayeknya Imasco, PMA yang ada di Kabupaten Jember yang jelas-jelas melanggar, tidak ada penindakan dari aparat penegak hukum sampai menimbulkan banyak korban. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Jember saat dikonfirmasi terkait banyaknya kecelakaan akibat jalan rusak tidak memberikan klarifikasi lanjutan. Diketahui jalan penghubung dua kecamatan, yakni Kecamatan Rambi Puji dan Kecamatan Puger rusak parah hingga memakan korban jiwa. Rusaknya jalan akibat banyaknya dump truk salah satu perusahaan yang melalui jalur tersebut. Dari Jember, Bambang Sugierto, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di Siro Today, pemirsa. Antrean ratusan truk di Pelabuhan Merak, Banten terjadi usai pihak Pelabuhan ASDP Merak, Banten tidak melayani penyeberangan menuju Bakauheni, Lampung. Ya, hal itu disebabkan cuaca buruk yang terjadi di Selat Sunda, Banten. Dampak cuaca buruk yang terjadi di Pelabuhan Merak, Banten mengakibatkan antrian panjang kendaraan terjadi. Sejak pagi, pihak Pelabuhan ASDP Merak, Banten menutup penyeberangan menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung akibat faktor cuaca buruk. Berdasarkan informasi BMKG, dengan perakiraan cuaca wilayah Banten berpotensi terjadinya hujan sedang disertai angin kencang. Masyarakat dengan kendaraan besar seperti truk yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Merak diimbau agar beristirahat sementara di rest area kilometer 43 atau kilometer 68. Mas mau kemana Mas? Mau ke Lampung. Oh ke Lampung. Ya. Mas ngeliat kondisi ini kenapa belum jalan ini? Ini cuacanya buruk. Oh cuaca buruk. Untuk sekarang berarti menunggu ya? Iya lagi menunggu dulu. Nunggu dari himbauan dari petugas atau gimana nih Mas? Tadi kata petugas sih karena cuaca buruk jadi semua kapal di sini nggak ada yang berangkat. Pihak ASDP belum bisa memberangkatkan kapal yang berakibat menumpuknya penumpang. Saat ini di lintasan Merak Bakauheni terjadi kondisi cuaca ekstrim yang berdampak terhambatnya pelayanan terhadap pengguna jasa dikarenakan proses bongkar muat kapal membutuhkan waktu yang lebih lama. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews mengabarkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Diduga hilang kendali, sebuah truk bermuatan gas 3 kg terjun ke jurang sedalam 20 meter di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Akibat peristiwa ini, supir truk terluka. Warga mengevakuasi sopir truk yang terluka usai truk yang dikendarainya terjun ke jurang sedalam 20 meter di Kecamatan Mesawa, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Truk pengangkut gas LPG 3 kg ini melaju dari arah Kelurahan Mesawa menuju Desa Sepang.
Namun saat melintas pengemudi hilang kendali hingga terjun ke jurang. Sebagian tabung gas yang diangkut mobil tersebut terbawa arus sungai, sementara mobil kini masih berada di bawah jurang. Pihak Satlantas Polres Mamasa dibantu warga berupaya mengevakuasi mobil tersebut. Masih bahwa kendaraan ini adalah pengangkut gas LPG yang berjumlah sekitar kurang lebih 561 tabung atau gas LPG yang kurang lebih 300-nya ikut terbawah di sungai. Sementara supir truk yang mengalami luka ringan dibawa ke Rumah Sakit Umum Polewali Mandar untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Friendly, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Halo Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan lalu lintas sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV saat ini? Ya baik, terima kasih rekan saya Yasmin dan juga Bayu di studio. Pemirsa, saya akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV untuk menemani aktivitas pagi Anda. Langsung aja kita pantau dari kawasan yang pertama, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari exit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni saat ini dalam keadaan ramai lancar, dan dari Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover juga dalam keadaan ramai lancar. Persendatan kendaraan di kawasan ini terjadi sesekali di antrian traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kita tinggalkan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Pospol Simpang Cileunyi, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari tol Cileunyi yang akan mengarah ke Cibiru saat ini dalam keadaan ramai cenderung tersendat. Kemudian dari arah Garut yang akan mengarah ke Tasikmalaya melalui tol Cileunyi juga dalam keadaan ramai lancar. Dari arah Jatinangor yang akan mengarah ke tol Cileunyi juga pada pagi hari ini mengalami peningkatan volume kendaraan. Antisipasi kondisi jalanan yang licin, imbas beberapa saat lalu kawasan ini diguyur hujan. Tetap jaga jarak aman kendaraan Anda dan batas kecepatan maksimum kendaraan Anda. Kita tinggalkan Pospol Cileunyi, Jawa Barat. Selanjutnya kita beralih ke Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas yang mengarah dari Kaliurang dari arah kota Jogja saat ini dalam keadaan ramai, sesekali mengalami perlambatan di antrian traffic light. Begitupun dengan kendaraan dari Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor. Dari pantauan CCTV kami pada pagi hari ini, dominasi kendaraan lebih didominasi oleh kendaraan roda 2, kemudian ada bus antar kota dan juga kendaraan angkutan barang. Untuk itu kami harapkan bagi pengendara roda 2 untuk tidak ugal-ugalan, tetap jaga jarak aman kendaraan Anda dan ikutilah rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari Simpang Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai lancar, dan di arah sebaliknya Malang yang akan mengarah ke Surabaya juga dalam keadaan ramai lancar. Antisipasi kawasan ini dilintasi oleh kendaraan dump truck dan juga bus antar kota. Untuk itu tetap waspada dan berhati-hati dalam berkendara. Ingat keluarga menanti Anda di rumah. Kemudian Yasmin dan juga Bayu, berdasarkan data SMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 169 kasus laka lantas dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 26 luka berat dan 233 luka ringan.
Dari 169 kasus laka lantas tersebut, 99% terjadi di jalan arteri. Untuk itu bagi para pengguna jalan arteri tentunya Anda pastikan rute-rute yang Anda lalui dalam keadaan baik, artinya tidak mengalami kerusakan sehingga hal ini mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Carilah jalan alternatif yang dapat digunakan dan selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Yasmin dan juga Bayu, kembali ke Anda di studio, silakan. Ya baik, terima kasih Brigadir Traslinda atas laporan Anda dari sejumlah wilayah di Indonesia melalui pantauan CCTV. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pleno penghitungan suara Pilkada Wali Kota Bekasi di kantor Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat berlangsung panas. Ya, saksi dari salah satu paslon meminta rekapitulasi suara ditunda. Permintaan ini memicu protes dari saksi paslon lainnya. Malam ini tungguin, Saksi para paslon ini marah saat saksi dari salah satu paslon meminta penghitungan suara ditunda. Mereka minta penghitungan dilanjutkan kembali. Para saksi ini terus mendorong panitia untuk melanjutkan penghitungan suara. Lantaran mereka menganggap alasan penundaan tidak masuk akal. Sementara saksi dari salah satu paslon yang meminta penghitungan ditunda beralasan mereka kelelahan bila penghitungan suara diselesaikan saat itu juga. Mereka pun meminta penghitungan dilanjutkan keesokan harinya. Kondisi pun semakin memanas saat massa terus meminta untuk penghitungan suara diselesaikan. Sementara pihak pejabat Camat Bekasi Timur, Fitri Widiati, menolak memberikan keterangan kepada media. Pilkada Kota Bekasi diikuti 3 pasangan calon. Paslon nomor urut 1 yaitu Heri Koswara Solihin, kemudian paslon nomor urut 2 UU Saiful Mikdar Nurul Sumarheni, dan paslon nomor urut 3 Tri Adianto Haris Bobihu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Nah, ini selain di Bekasi, kericuhan juga terjadi di saat rapat pleno KPU Kabupaten Siak pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan bupati wakil bupati Siak. Ya, sementara KPU Depok telah menyelesaikan penghitungan suara hasil Pilkada 2024 berdasarkan data final, pasangan Supian Suri dan Chandra Rahmansyah unggul cukup telak. Kericuhan terjadi saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara pada Pilkada 2024 yang baru saja dimulai di Gedung Kesenian Siak, Riau. Kejadian berawal saat Ketua KPU Siak Said Dharma Setiawan mengumumkan saksi dari pasangan calon bupati dan wakil bupati Siak nomor urut 1. Ketua KPU membacakan adanya 2 surat mandat dari paslon tersebut. Kedua surat mandat tersebut yakni saksi Joko Susilo terdapat stempel Partai PDI Perjuangan, sedangkan surat mandat lainnya ditandatangani oleh paslon 1. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok telah menyelesaikan rekapitulasi perhitungan suara hasil Pilkada 2024. Perolehan suara yang diraih pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok nomor urut 2, Supian Chandra sebanyak 451.785 suara. Sedangkan kubu petahana yang diusung PKS dan Partai Golkar, Imam Budi Hartono Ririn Farabi memperoleh 396.863 suara. Jumlah suara sah tercatat sebanyak 848.648 suara, sedangkan suara tidak sah mencapai 32.364. Berdasarkan data ini, pasangan Supian Suri dan Chandra Rahmansyah unggul dalam perolehan suara. Sudah final ditetapkan dan juga sudah kita buatkan surat keputusan. Jadi kita menghormati apabila ada pihak yang tidak puas dengan keputusan KPU, ya silahkan melakukan upaya hukum. Rencananya calon kepala daerah Kota Depok terpilih akan dilantik pada 10 Februari tahun 2025. Dari Kabupaten Siak, Riau dan Depok, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, aksi unjuk rasa terkait kasus dugaan politik uang di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Lampung berlangsung ricuh. Masa menanyakan tindak lanjut KPU terhadap paslon terkait. Saling dorong antara massa dengan polisi tak terhindarkan saat aksi unjuk rasa di halaman kantor Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Lampung pada Senin sore. Kericuan dipicu ketidakpuasan massa atas penanganan laporan dugaan kasus politik uang yang diduga terjadi pada Bilbub Tulang Bawang. Massa menilai Bawaslu tidak tegas dalam mengusut kasus ini. Kami masyarakat di sini menanyakan kepada Bawaslu, seandainya pihak kepolisian menetapkan A, B, C, D itu menjadi tersangka, apa sikap yang akan dikeluarkan oleh Bawaslu untuk tersangka, termasuk penyokong dana. Bahkan di situ tidak ada jawaban, malah dilempar saya ke Bawaslu Provinsi. Artinya Bawaslu di sini ini saya anggap tidak bekerja. Massa tekankan bahwa bukti yang mereka berikan harusnya cukup untuk menindak pihak terkait. Sementara Bawaslu pastikan penyelidikan kasus politik uang di Tulang Bawang terus berjalan, bahkan Bawaslu telah memeriksa 5 saksi. Hasil dari proses di Gakumdu ada 2 yang sudah kami naikkan di tingkat penyidikan Polres Tulang Bawang, unsur Gakumdu dari kepolisian. Pada sampai hari ini kami sudah bersama-sama dengan penyidik Polres sudah menyampaikan atau meminta keterangan pada 5 saksi di masing-masing. Massa akhirnya membubarkan diri setelah mendapatkan penjelasan dari pihak Bawaslu Tulang Bawang. Rencananya massa aksi akan membawa kasus ini ke Bawaslu Provinsi Lampung. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi, Rosyadi, iNews melaporkan. Ratusan warga Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Banjarbaru. Ya, masa yang didominasi emak-emak menuntut digelarnya pemilu ulang karena dinilai penuh kontroversi. Ayo Bapak anggota Dewan, Ketua Dewan, Acil Nena, Jeden pedagang budak nih ada ngarakan. Hidup sudah sulit di negara konohane, hidup sudah sulit Pak. Pakai rakyat. Massa yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi pada di depan gedung DPRD Kota Banjarbaru untuk berunjuk rasa. Memadati Jalan Dr. Murjani, massa sampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya, minta digelarnya kembali pemilihan ulang untuk calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru karena hak suara yang disalurkan saat pemungutan suara tidak sah. Kami minta Ketua DPR apabila ini memang berakhir di jalur hukum, katakanlah MK, DKPP, MA, maka Ketua DPR akan mengawal kalau itu memerlukan biaya akan diikuti beliau. Tolong stop. Setelah beberapa lama, perwakilan demonstran akhirnya dapat melakukan diskusi bersama Ketua DPRD Kota Banjarbaru dan Ketua KPU Banjarbaru. Pada prinsipnya, seperti yang saya sampaikan bahwa sebagai pelaksana dan regulator yang sudah dilakukan oleh pimpinan kami di pusat, ya itu kita laksanakan sesuai dengan perintah, ya sesuai dengan regulasi yang sudah ada. Pada prinsipnya apapun yang sudah menjadi keputusan dari KPU RI itulah yang akan kita laksanakan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa sudah ada SK 1774 untuk Kota Banjarbaru, ya itu yang kita laksanakan. Para pengunjuk rasa berjanji jika tuntutan mereka tidak dikabulkan, maka mereka akan kembali berunjuk rasa yang lebih besar. Dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Iri, iNews melaporkan. Ketua KPU Jawa Barat, Umi Wahyuni diberhentikan dari jabatannya. Namun Umi menyanggah putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait pemberhentian jabatannya. Setelah pembacaan putusan pemberhentian Umi Wahyuni sebagai Ketua KPU Jawa Barat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, Umi Wahyuni menyebut jika dirinya masih menjabat sebagai Ketua KPU Jawa Barat. Hal ini dikarenakan Umi belum menerima surat pemberhentian dari KPU RI. Menurut Ketua KPU Jawa Barat, dirinya tidak mengetahui jika ada yang melaporkan ke Gakumdu. Meski demikian, Umi menyanggah atas putusan DKPP terkait pemberhentian jabatan sebagai Ketua KPU Jawa Barat. Saya
sebagai pribadi sangat menghormatin keputusan dari DKPP selaku lembaga kode etiknya penyelenggara. Dan saya sudah melakukan 2 kali persidangan, saya sudah membaca putusan dari DKPP yang saya lihat tidak ada satupun sebenarnya yang saya dinyatakan melanggar dari kode etik tersebut. Saya tidak tahu kenapa putusannya sedemikian rupa, tetapi secara pribadi dan secara personal saya juga berhak untuk mendapatkan keadilan. Nanti ketika sudah ada putusan dari KPRI, insya Allah saya akan melakukan banding terkait dengan apa yang diputuskan oleh DKPP melalui PT UN. Sementara Komisioner KPU Jawa Barat Abdullah Syafi'i memastikan bahwa proses tahapan pilkada yang sedang berjalan tidak akan terganggu. KPU Jawa Barat tetap solid dan menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP RI karena bersifat final dan mengikat. Kami memastikan itu tidak akan mengganggu tahapan yang sekarang sedang berlangsung untuk tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur maupun tahapan yang berlangsung di kabupaten kota sekarang. Saya kira kita punya sistem, kita punya personil, kita punya tim sekretariat yang tangguh, kita juga ada tim KPU juga masih tetap utuh bertujuh. Kita akan tetap menyelenggarakan seluruh tahapan itu sebaik-baiknya. Diberitakan sebelumnya DKPP memutuskan Umi Wahyuni untuk diberhentikan dari jabatan Ketua KPU Jawa Barat dikarenakan melanggar kode etik. Putusan ini diumumkan pada hari Senin kemarin. Dari Bandung dan Cirebon, Jawa Barat, Ervan David dan Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memecat Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni dari jabatannya. Umi dinilai ini terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada Teradu Umi Wahyuni selaku Ketua merangkap anggota KPU Provinsi Jawa Barat terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Majelis Kehormatan Dewan DPR menjatuhkan sanksi ringan terhadap anggota Komisi 1 DPR RI Julius Setiarto terkait Partai Coklat di Pilkada 2024. MKD menyebut Julius terbukti melanggar etik melalui pernyataannya yang diunggah melalui media sosial TikTok. Pemirsa, Majelis Kehormatan Dewan MKD menggelar sidang kode etik Julius Setiarto terkait aduan dugaan pelanggaran kode etik berupa pernyataan Parcok atau Partai Coklat yang menuduh institusi Polri menggalang dukungan pada Pilkada 2024. Dalam sidang diputuskan Julius terbukti melanggar etik dan mendapat sanksi teguran tertulis. Sementara Julius sendiri mengaku tujuan dirinya menyinggung dugaan keterlibatan Partai Coklat di Pilkada serentak hanya untuk meminta klarifikasi kepada Polri terkait kebenaran informasi tersebut. Pertanyaan saya yang menjurus saja 2 ya. Bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan yang mulia, cara saya mencari tahu dan membuktikan dengan meminta klarifikasi. Di luar itu bukan cara. Di luar itu saya tidak melakukan karena partai kami itu yang mencari dan mengumpulkan bukti-bukti sampai saat ini. Terima kasih. Ada hasilnya yang berkekuatan hukum yang dicari oleh partai saudara. Tentang pilkada ini yang berkekuatan hukum tentu saja belum ada. Pilpres saya belum tahu. Nanti dicari tadi buktinya. Tidak ada belum? Iya, tetapi saya kalau tidak setiap hari ada di Desk Pilpres atau Desk Pilkada, saya tidak tahu. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menjamu sekitar 50 pengusaha asal Amerika Serikat yang tergabung dalam Dewan Bisnis AS Asian di Istana Negara. Ya, dari sekitar 50 pengusaha asal Amerika Serikat yang hadir, Presiden maksud kami Exxon Mobil Indonesia, Carol Gal, hingga Garrick Thompson selaku Managing Director FedEx Express Indonesia ikut dalam pertemuan tersebut. Di hadapan para pengusaha asal negeri Paman Sam, Prabowo mengaku sangat puas dengan kinerja Kabinet Merah Putih yang dipimpinnya.
Prabowo menegaskan pemerintahannya saat ini sedang mengerjakan program kerja yang telah ditetapkan dan beberapa program kerja yang telah direalisasikan. Seperti diketahui saat lawatannya ke Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu, Prabowo Subianto mengajak para pengusaha dan perusahaan-perusahaan besar asal Amerika Serikat untuk terus berinvestasi dan turut serta dalam membangun Indonesia. First of all, I would like to welcome you, all of you, to Indonesia. But most of you who are domiciled here, I think, thank you for attending this morning meeting. I think by now, most of my programs have already been explained in public. I also have met Ambassador Hoisius in Washington, D.C., meeting also many members of the U.S.-ASEAN Business Council. As you know, my administration has already been active, been in office 44 days. Today is our 44th day, and of these 44 days, 16 days I was traveling. But I would like to say that I'm very satisfied with the performance of my administration in these 44 days. Most of the target that we have set for ourselves are being worked upon. Many of our commitments we have delivered, and I have to say that I am very grateful to my team. Sebanyak 50 pengusaha Amerika Serikat menyatakan komitmennya untuk menjadi mitra mewujudkan program Astacita pemerintahan Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Presiden and CEO Dewan Bisnis Amerika Serikat ASEAN, Ted Osius, saat bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara. Menurut Osius, para pengusaha sudah mendengar paparan dari Presiden Prabowo terkait 17 misi yang akan menjadi prioritas Indonesia. Adapun sebagai upaya nyata untuk tahap awal, pihaknya sudah mengeluarkan laporan tinjauan sektoral yang berjudul Menavigasi Peluang Memelihara Kebijakan Ekonomi yang Dinamis di Indonesia. As the speaker earlier said, we're here committed to be a resource and partner with you to realize the Astacita vision and to support your priority programs and the early programs that you have laid out when you've laid out the 17 missions that Indonesia is going to undertake. And as a first tangible endeavor, we wanted to present to you and all ministers and heads of agencies whom we meet this week a sector overview report entitled Navigating Opportunities, Nurturing Dynamic Economic Policies in Indonesia. We did this with UI, LPAM, the Faculty of Economy and Business. And each chapter presents analysis, best practices, recommendations in various sectors such as food and agriculture, information technology, digital economy, health and life sciences, energy and mineral resources. These are our ideas about how we can support your goals, your Astacita vision. Kepemimpinan Presiden Prabowo diakui menambah daya tarik bagi investor asal Amerika Serikat untuk berinvestasi di Indonesia. Menteri Investasi yang juga Kepala BKPM Rosan Ruslani menyebut para pengusaha Amerika memiliki kepercayaan yang tinggi pada masa depan Indonesia di tangan pemerintahan baru.
Usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menjamu puluhan pengusaha asal Amerika Serikat yang tergabung dalam Dewan Bisnis AS-ASEAN, Menteri Investasi yang juga Kepala BKPM Rosan Roslani menyebut kepemimpinan Presiden Prabowo menambah daya tarik bagi investor asal Amerika Serikat untuk berinvestasi di Indonesia dalam berbagai sektor. Menurut Rosan, para pengusaha Amerika memiliki kepercayaan yang tinggi pada masa depan Indonesia di tangan pemerintahan baru. Dengan adanya pertemuan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, para pengusaha asal Amerika Serikat ini semakin yakin untuk menambahkan investasi mereka. Menyatakan akan berinvestasi lebih di Indonesia karena mereka mempunyai keyakinan dengan pemerintahan Bapak Prabowo yang menunjukkan komitmennya untuk terus mengembangkan iklim investasi Indonesia, terus mengembangkan ease of doing business di Indonesia, dan juga di saat bersamaan juga Bapak Presiden menyampaikan tidak akan ada toleransi untuk untuk korupsi atau hal-hal negatif yang akan menghambat investasi. Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi Amerika pada kuartal 3 tahun 2024 mencapai 0,8 miliar US dollar atau setara 12,42 triliun rupiah. Nilai investasi ini masuk dalam 5 negara terbesar yang menanamkan investasinya di Indonesia. Pemirsa, penceramah Gus Miftah yang juga utusan khusus Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan publik usai ceramahnya viral di media sosial. Gus Miftah begolok penjual es teh yang membuat warganet geram. Es tehmu jauh kera? Masih, yo kono didol kok. Inilah potongan viral pernyataan Gus Miftah dalam ceramahnya yang membuat warganet geram. Peristiwa ini terjadi saat Gus Miftah mengisi acara sholawat di Magelang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Gus Yusuf yang ikut berada di lokasi memberikan klarifikasi. Menurutnya Gus Miftah menegur penjual es yang dianggap mengganggu jemaah. Ia menilai pernyataan Gus Miftah hanya guyonan sembari memaklumi gaya komunikasi Gus Miftah yang cenderung ceplas-ceplos. Es tehmu jauh kera? Masih, yo kono didol kok. Pemirsa, Gus Miftah diduga mencibir penjual es teh saat ceramah. Pernyataan Gus Miftah dinilai hanya guyonan. Sementara itu, pemirsa, usai viral dan dihujat karena dinilai mencibir penjual es teh, Gus Miftah langsung memborong makanan pedagang keliling. Ia juga meminta maaf atas ucapannya yang tidak pantas kepada penjual es teh. Sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, Gus Miftah mengaku sudah mendapat teguran dari Seskap Teddy Indra Wijaya. Menanggapi yang viral hari ini, yang pertama, dengan kerendahan hati, saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Pemirsa, keputusan dekret darurat Korea Selatan membuat ribuan warga Korea mengepung gedung parlemen dan mendesak untuk memakzulkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Ya, sebenarnya apa yang terjadi dengan pemerintahan Korea Selatan saat ini hingga Amerika Serikat dan Rusia memantau langsung situasi Korea Selatan usai darurat militer ditolak oleh parlemen setempat. Dan kita akan membahasnya lebih dalam bersama Teguh Zulkaryadi, Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI dari Seoul. Halo, selamat pagi Bapak. Annyeonghaseyo kalau bisa dibilang ya. Bapak mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa yang terjadi di sana dan mengapa akhirnya Presiden Yoon ini mengeluarkan dekret darurat, Bapak? Kalau dari sisi mengapanya sebenarnya udah banyak dibahas juga ya, dari mungkin di media juga sudah banyak meliput terkait hal ini. Jadi seperti kita ketahui, Presiden Yoon Suk Yeol ini mengumumkan darurat militer itu tadi malam sekitar pukul 22.30 11 malam lah ya, memberlakukan darurat militer secara resmi pada pukul 11 malam tersebut. Alasannya yang disampaikan seperti yang disampaikan tadi juga sudah diberitakan oleh Sindo, ada pemerintah dalam hal ini melihat ada gerakan-gerakan
pro Korea Utara ya, yang dianggap akan menggulingkan pemerintahan saat ini. Tapi apakah itu berita yang hal yang benar atau tidak, media sudah banyak juga membahasnya karena setelah pengumuman terkait pro Korea Utara ini ada juga penjelasan dari Presiden terkait dengan hal-hal yang dilakukan oleh partai oposisi, dan ini Partai Demokrat Korea, yang juga ada upaya-upaya untuk beberapa kali mengajukan rancangan undang-undang ya untuk berbagai macam tuduhan terhadap Presiden dan juga keluarganya. Lalu juga ada upaya untuk memveto beberapa pejabat tinggi pemerintahan, termasuk diantaranya Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Ketua Komisi Komunikasi, dan juga Kepala Dewan Audit dan Inspeksi. Lalu juga terakhir minggu lalu ada keputusan dari Partai Demokrat dalam hal ini mayoritas ya di parlemen, di mana parlemen juga memotong anggaran pemerintahan. Nah, hal ini mungkin dianggap oleh Presiden Yoon sebagai gerakan-gerakan yang bertentangan dengan pemerintahan dan sehingga dianggapnya sebagai pro Korea Utara. Mungkin bahasanya demikian yang disampaikan oleh Presiden Yoon. Kira-kira begitu Mbak, analisa kami terkait dengan mengapa Presiden Yoon mengeluarkan dekret militer ini. Baik, sudah mulai terbayang sebenarnya, tapi di antaranya Presiden Yoon juga mengatakan adanya dekret ini juga untuk mengontrol atau mengendalikan situasi yang ada. Kalau boleh diketahui, diberitahu gitu seperti apa sebenarnya kondisi maksud kami, terutama dalam hal keamanan kepada rakyat Korsel saat ini, Bapak. Baik, mungkin sedikit terkait sebelumnya, sebelum dekret militer ini dikeluarkan, sebenarnya kami juga dari KBRI Seoul tidak melihat adanya situasi yang memanas atau situasi yang penting gitu ya? Atau situasi penting yang membuat harus dikeluarkannya dekret militer ini ya, karena berdasarkan undang-undangnya Korea kan dekret militer ini juga harus situasi khusus. Nah, situasi itu secara umum tidak terlihat Mas di dalam situasi atau dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Korea ya. Nah, jadi itu yang kita lihat, yang kami dari KBRI memantaunya demikian. Nah, setelah kemudian keluar keputusan dari parlemen Korea tadi pagi ya, sekitar jam 1 pagi, bahwa adanya keputusan parlemen adalah mosi untuk mencabut darurat militer oleh Presiden. Dan akhirnya Presiden sekitar 3 jam kemudian, jam 4 pagi ya, Presiden Yoon juga mengatakan akan mencabut darurat militer ini setelah sidang kabinet pagi ini. Nah, sidang kabinetnya ini rencananya nampaknya masih berlangsung, jadi kami juga belum mendapatkan informasi apa-apa terkait hasil sidang kabinet tersebut gitu. Yeah. Nah, in the meantime pada waktu setelah Presiden Yoon mengumumkan dekret militer, dekret darurat militer ya, dan sidang parlemen bersidang, nah itu situasi cukup terlihat ya, baik dari media-media maupun kami, karena kebetulan KBRI Seoul ini berjarak sekitar 2,5 km dari kantor National Assembly, ya, kantor parlemen. Jadi terlihat tuh gerakan-gerakan, apa istilahnya, beberapa kendaraan berat militer masuk ke daerah National Assembly, sekitar National Assembly, juga ada helikopter, dan kemudian kita melihat di media-media di mana militer berusaha masuk ya ke dalam gedung parlemen, tapi namanya bisa ditahan sebentar dan kemudian dilaksanakan sidang darurat parlemen tersebut, dan kemudian keluar mosi yang tadi saya sebutkan. Nah, baik. Itu aja sih kira-kira yang kelihatan seperti apa istilahnya, mengkhawatirkan gitu ya. Nah, ada sedikit lanjutan terkait dengan demonstrasi pasca keluarnya putusan parlemen di sekitar gedung parlemen itu sendiri gitu ya. Tapi nampaknya belum meluas kemana-mana, dan pagi ini sih kita melihat dari berbagai informasi yang kami terima baik dari teman-teman KBRI sendiri maupun dari pantauan dari masyarakat sekitar kita ya, bahwa situasi tetap aman terkendali, tidak ada terlihat istilahnya penjagaan yang sangat ketat di berbagai daerah, terlihat biasa saja aktivitas berjalan normal. Begitu juga lingkungan sekitar KBRI yang sebenarnya tidak terlalu jauh dari gedung parlemen tersebut. Baik, Pak Zulkaryadi, lantas bagaimana terkait dengan perlindungan WNI yang berada di Korsel saat ini? Apakah dengan situasi saat ini perlu dievakuasi begitu atau seperti apa? Oh, baik Mbak. Untuk mengantisipasi darurat militer ini, sebenarnya KBRI Seoul sekitar 1 jam setelah darurat militer ini diumumkan, kita mengeluarkan himbauan kepada teman-teman warga negara Indonesia yang ada di Korea Selatan untuk selalu tetap
tenang dan waspada terhadap situasinya, dan kalau memang darurat militer ini terus dijalankan, maka agar supaya mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh dekret militer tersebut, termasuk diantaranya untuk tidak berkumpul di lokasi-lokasi publik, lalu tidak melakukan demonstrasi atau bahkan tidak menonton atau mendekati kerumunan-kerumunan massa dimanapun, karena jika memang darurat militer berjalan, salah satu konsekuensi yang disampaikan dalam isi dekret militer itu adalah jika melanggar maka akan dilakukan penahanan, pemeriksaan atau penggeledahan tanpa surat perintah. Jadi itu yang langkah pertama yang kami lakukan di KBRI, mengeluarkan himbauan tersebut. Lalu pagi ini kami juga mengeluarkan himbauan berikutnya setelah memantau situasi mulai dari sejak Presiden Yoon juga menyampaikan akan mencabut larangan mencabut darurat militer tersebut. Kami melihat situasi di sekitar KBRI tetap aman dan situasi terkendali. Kita pantau berita-berita di media lokal Korea juga demikian. Kami mengeluarkan lagi himbauan kedua sekitar pukul 7 pagi ini yang menyatakan bahwa situasi sudah tetap aman terkendali. Lalu juga sudah ada keputusan dari parlemen dan juga sudah ada pernyataan dari Presiden Yoon untuk mencabut darurat militer ini, sehingga warga negara Indonesia dan juga seperti warga negara Korea yang lain dapat tetap menjalankan aktivitas secara normal. Untuk evakuasi plan sendiri sebenarnya kami KBRI punya contingency plan, Mbak. Jadi kita siapkan itu, tapi kita juga memiliki persyaratan lah. Kalau memang itu kita lakukan harus ada poin-poin yang kita anggap benar-benar membahayakan atau benar-benar mengkhawatirkan sehingga perlu melakukan evakuasi. Tapi alhamdulillah sampai saat ini situasinya tetap aman terkendali, sehingga kami rasa kami tidak perlu menerapkan contingency plan yang sudah kami rencanakan tersebut. Artinya memang dari pemerintah maupun parlemen ini sepertinya memang sudah menemui titik temu seperti itu ya, sehingga Presiden Yoon ini akan secara positif akan mencabut dekret militer ini. Begitu, Pak? Betul, Mas. Jadi berdasarkan Undang-Undang Korea, jika dekret militer yang disampaikan oleh Presiden tidak disetujui oleh sebagian besar parlemen, parlemen memiliki keputusan yang disepakati atau disetujui oleh sebagian besar parlemen. Dalam hal ini memang sudah lebih dari 50% ya parlemen yang kebetulan hadir pada malam tadi dan kemudian mengambil keputusan. Jadi kalau memang parlemen tidak setuju atas dekret militer ini, Presiden wajib untuk mencabut darurat militernya. Intinya seperti itu. Kalau memang tidak dicabut, maka ada dampak yang disebutkan bahwa hal ini jika Presiden tidak mencabut darurat militer yang sudah diminta cabut oleh parlemen, maka ada konsekuensi pada Presiden yang dianggap sebagai istilahnya treason ya, atau melawan atas perintah negara. Ya, Pak, ini juga adalah dekret militer yang dikeluarkan setelah, kalau tidak salah, sekitar 37 tahun terakhir dekret militer sebelumnya dikeluarkan. Ini apa, lalu kira-kira seperti apa pandangan dari warga Korea Selatan terkait dekret militer ini, Pak? Ya, betul, Mas. Jadi sekitar, ada yang bilang sekitar 38 tahun yang lalu, ada yang bilang sekitar 40 tahun yang lalu gitu ya. Jadi, tapi yang kita ingat terakhir memang darurat militer ini diterapkan pada saat terjadi peralihan dari pemerintahan berbasis militer sebelumnya kemudian ke arah pemerintahan demokrasi gitu, atau awal tahun 80-an gitu ya. Dan majority mungkin masyarakat yang sekarang gitu ya, terutama golongan mudanya ya tentunya kaget ya dengan situasi ini gitu, yang tanpa ada istilahnya, mereka mungkin melihat tidak ada situasi atau kondisi yang membuat sepertinya Presiden mengambil keputusan ini gitu. Jadi kekagetan ini dan kekhawatiran ya dampak jika dilakukan benar-benar darurat militer secara berkepanjangan gitu ya, itu mengkhawatirkan mereka karena masyarakat Korea seperti mungkin teman-teman juga sudah pahami ya, bahwa Korea ini saat ini berbasis demokrasi yang sudah bisa kita anggap sebagai suatu bentuk demokrasi modern ya, di mana kebebasan berpendapat, kebebasan untuk berpolitik itu sangat terbuka luas gitu ya. Kenapa bisa kejadian seperti ini? Artinya kenapa Presiden bisa mengambil keputusan yang sangat tidak populer dan sangat istilahnya bahkan di dalam demokrasi Korea ya, tadi sejak peralihan dari pemerintahan militer pemerintahan demokrasi itu belum pernah dilakukan, baru diambil sekarang gitu setelah 40 tahun. Jadi tentunya kekagetan ini muncul, Mas, dan itu terlihat di dalam berbagai macam komentar yang muncul di media-media baik media resmi online Korea maupun juga di media sosial
yang ada yang kita pantau juga dari berbagai macam informasi resmi yang kita lihat. Baik, terakhir Pak Zulkaryadi, apakah ada kemungkinan terkait dengan situasi di Korea akan kembali memanas atau seperti apa? Dan apa imbauan yang diberikan oleh pihak terutama WNI yang ada di sana ya? Ada di sana kepada para WNI yang ada di Korea? Kita masih memantau perkembangan situasinya, Mas dan Mbak ya, karena tadi kita masih menunggu hasil sidang kabinet, kita lihat seperti apa gitu ya. Walaupun udah mulai muncul nih beberapa kali, barusan tadi sebelum kita mulai wawancara ini saya udah melihat nampaknya akan ada beberapa pejabat tinggi pemerintah yang mengundurkan diri, yang mungkin membackup putusan presiden sebelumnya gitu ya. Tapi kita lihat dulu seperti apa. Kalau memang Presiden Yoon akan mencabut darurat militer ini, ya tentunya situasi akan ya insya Allah tetap aman dan terkendali. Gitu. Hanya mungkin dampaknya kepada beliau sendiri, kepada presiden. Gitu. Ini yang kita belum tahu. Juga sudah mulai ada kelihatan gerakan-gerakan dari partai oposisi, ya, Partai Demokrat Korea untuk menggalang motion untuk mengimpeach ya, atau memakzulkan Presiden Yoon. Itu sudah mulai terlihat juga di beberapa pantauan media kita pagi ini. Tapi kita belum tahu apakah itu akan benar-benar terjadi atau tidak. Yang kalau kita yang benar-benar kita khawatirkan adalah kalau misalnya Presiden Yoon ternyata menolak mencabut darurat militernya, maka berarti sudah bertentangan dengan putusan parlemen. Nah ini yang kita khawatirkan karena kita belum tahu militer itu akan berada di belakang siapa ya. Tentunya prioritas sekarang di bawah presiden. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi, Mas. Mudah-mudahan semua tetap aman dan terkendali. Baik. Ya, himbauan kami tetap kepada masyarakat Indonesia di Korea untuk tetap tenang, tetap menjalankan situasi, menjalankan kehidupannya dengan baik dan tenang, tetapi tetap waspada untuk memantau perkembangan berita terkait dengan situasi ini. Demikian, Mas. Baik, yang pastinya ini keputusan yang baru saja dikeluarkan oleh Presiden Yoon ini bukan hanya mengagetkan warga Korea Selatan saja, tapi juga kami yang ada di Indonesia, terutama kami di redaksi Indonesia, juga pastinya kaget akan hal ini. Dan kita harapkan nantinya ini bisa segera menemukan titik temunya dan akhirnya kondisi di Korea Selatan ini bisa segera mendingin. Betul sekali, kondusif, dan tentunya semua warga Indonesia di sana juga dalam kondisi aman dan sehat. Terima kasih banyak Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Seoul, Bapak Teguh Zulkaryadi, atas waktunya. Bapak, selamat pagi, salam sehat, dan selamat kembali beraktivitas, Bapak.